Apa beda antara dosa besar dengan dosa kecil? Kalau dosa kecil itu biasanya cukup dengan istighfar dan langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar saja itu sudah terhapus, atau dihapus dengan amalan-amalan solih. Misalnya Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa siapa yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali di dalam sehari, maka dosa-dosanya walaupun sebesar buih itu akan dihapus. Kata para ulama, ini adalah termasuk bagian dari dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil dengan istighfar, dengan amal solih, baca tasbih, itu akan dihapus. Akan tetapi kalau dosa besar itu tidak cukup dengan istighfar, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan taubat yang tulus, taubat yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir di surah An-Nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-15 dan 16. Wallati yatina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum, dan perempuan-perempuan yang melakukan fahisyah dari istri-istri kamu, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka hendaklah kamu meminta persaksian sebanyak 4 orang saksi. Fa in syahidu fa'amsikuhunna fil buyuti, kalau mereka itu bersaksi maka tahanlah mereka di dalam rumah, hatta yatawaffahunna al-maut, sampai mereka meninggal, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi mereka. Walladzani yatiyaniha minkum, dan 2 orang laki-laki di antara kalian yang mendatangi fahisyah itu juga, fa'adhuhuma, maka hukumlah mereka berdua, fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma, jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka berpalinglah dari keduanya, innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Di dalam ayat ini ada penjelasan tentang fahisyah. Mayoritas mufassir menyatakan bahwa makna ya'tinal fahisyah adalah melakukan perbuatan keji, yaitu dalam bentuk zina. Jadi perempuan yang berzina itu dimintai saksi bagi orang yang hendak menghukumnya. Dan dalam hal ini, ayat ini, kata Syekh Wahbah Zuhaili, ditujukan kepada hakim, kepada penguasa, karena mereka lah yang berhak untuk memberikan hukuman, memberikan keputusan. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka hendaklah kamu meminta 4 orang saksi. Kalau 4 orang saksi itu bersaksi, maka hendaklah kamu tahan istri-istri itu di dalam rumah sampai meninggal dunia. Aw yaj'alallahu lahunna sabila. Bagi mayoritas mufassir yang menyatakan bahwasanya ayat ini berkaitan dengan fahisyah, maka di dalam ayat ini ada beberapa hal yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah tentang memberikan hukuman, termasuk menuduh seorang perempuan itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Di situ dipersyaratkan adanya 4 orang saksi. Jadi 4 orang saksi, saksi yang adil, di mana keempatnya menyaksikan sendiri tentang perbuatan yang dilakukan oleh perempuan tadi. Dan ini adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat berat, karena seseorang yang bersaksi itu harus melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan tadi. Artinya kalau mereka hanya sekedar melihat 2 orang masuk ke dalam kamar dan tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, maka mereka tidak bisa menjadi saksi akan perbuatan yang ada di dalamnya, hanya sekedar menduga-duga. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti. Kalau mereka bersaksi, maka baru diberikan hukuman atas mereka. Akan tapi seperti yang dikatakan tadi, bahwa menghadirkan 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri perbuatan fahisyah tadi adalah satu perbuatan yang sangat sulit, ya, sesuatu yang sulit, karena mereka berarti menyaksikan sendiri perbuatan tersebut. Kalau dilakukan di dalam kamar tertutup, itu adalah sesuatu yang sangat sulit, kecuali dilakukan di tempat terbuka dan orang banyak yang melihatnya. Tapi apapun itu, kemudian di dalam ayat ini ada hukuman yang diberikan, dan hukuman ini kata para ulama yang menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan perbuatan zina, fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut, bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku zina di awal-awal Islam itu adalah perempuan tadi dikurung di dalam rumah sampai meninggal dunia, supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang sama, supaya mereka tidak mengulangi lagi apa yang mereka lakukan. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang lain. Nah, jalan yang lain inilah yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama dengan hukuman yang nanti merupakan lanjutan dari hukuman yang diberikan di awal Islam, yaitu berupa al-bikru bil bikri, itu adalah al-jildu yang belum menikah, jildu mi'ah wa nafsus sanah, dihukum hukuman deras sebanyak 100 kali dan kemudian diasingkan, dikeluarkan dari negeri itu selama setahun. Sedangkan as-sayyib bis-sayyib yang sudah menikah, maka jildu mi'ah wa rajm,
Di sini dikatakan kalau dalam riwayat Ubadah bin As-Samit 100 dera dan rajam. Akan tapi mayoritas ulama kemudian menyatakan bahwa yang lebih tepat itu adalah ar-rajm. As-sayyib bis-sayyib, yang sudah menikah itu adalah dengan rajam. Jadi di awal Islam hukuman yang diberikan itu adalah dikurung di dalam rumah sampai meninggal dunia, supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang sama, tidak melakukannya lagi. Dan ini sesungguhnya adalah satu hukuman yang sangat berat juga. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan bagi mereka, yang kemudian mereka tafsirkan dengan ayat yang lainnya yang memberikan ketentuan lanjutan tentang hukuman yang diberikan kepada pezina, pelaku zina, yaitu kalau yang melakukannya itu belum menikah, al-bikru bil bikri, itu adalah jildu mi'ah wa nafsus sana, 100 deraan dan diasingkan selama setahun. Sedangkan kalau sudah menikah maka dengan rajam. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Adapun kalau dua orang laki-laki yang melakukan fahisyah tadi, maka hendaklah mereka itu dihukum. Dihukum ini baik dengan al-jildu atau dengan at-ta'yir, yaitu dengan cemoohan. Fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Kalau mereka bertaubat dan memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi apa yang mereka lakukan, maka berpalinglah dari mereka, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha menerima taubat, dan Allah Subhanahu wa taala itu juga Maha penyayang. Ini pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi sebagian dari ulama, terutama yang menolak adanya nasakh, itu menyatakan bahwa ayat ini bukan berkaitan dengan pelaku zina, akan tetapi berkaitan dengan pelaku homoseksual. Jadi yang melakukan hubungan dengan sesama jenis, lesbian dan homoseksual. Dan ini diperkuat oleh ayat yang ke-16, di mana di dalam ayat 16 itu adalah walladzani ya'tiyaniha minkum, dua orang laki-laki yang melakukan fahisyah, di mana di sini dikatakan dua orang laki-laki, yang mengisyaratkan bahwa yang melakukan itu adalah dua orang laki-laki melakukan fahisyah. Kalau laki-laki dengan laki-laki yang melakukan fahisyah, maka itu adalah perbuatan homoseksual. Sementara di ayat sebelumnya itu adalah perempuan semua, wallati ya'tinal fahisyah, perempuan-perempuan yang mendatangi fahisyah, yang melakukan fahisyah. Jadi sebagian dari ulama menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan pelaku hubungan sesama jenis, baik lesbian ataupun homoseksual. Di antaranya adalah Abu Muslim Al-Isfahani dan juga Syekh Mutawalli Asy'arawi menyatakan bahwa makna ayat ini berkaitan dengan pelaku homoseksual, bukan tentang fahisyah. Walaupun mayoritas ulama menyatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan fahisyah, karena fahisyah itu di dalam Al-Quran disyaratkan tentang zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Tapi apapun pendapat dari para ulama, di dalam ayat ini kemudian diisyaratkan bahwa perbuatan baik zina ataupun juga homoseksual, lesbian, hubungan sesama jenis adalah satu perbuatan yang keji, termasuk dalam bagian dari dosa besar. Karena fahisyah itu adalah satu perbuatan keji yang merupakan dosa besar, di mana hukumannya tadi sangat berat. Jildu
sana, jildu mi'ah. Kalau kata Rasulullah SAW, kalau di dalam ayat ini bagi perempuan itu dikurung sampai meninggal dunia. Coba kita bayangkan itu, jangan keluar rumah sampai meninggal dunia. Kalau usianya masih muda misalnya, usianya masih 40, meninggalnya misalnya 70 ke 30 tahun, dikurung di dalam rumah, tidak keluar. Ini satu hukuman yang sangat berat. Artinya ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang memang harus benar-benar dijauhi, karena hukumannya juga berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita perhatikan, apa beda antara dosa besar dengan dosa kecil? Kalau dosa kecil itu biasanya cukup dengan istighfar dan langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar saja itu sudah terhapus, atau dihapus dengan amalan-amalan solih. Misalnya Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa siapa yang membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali di dalam sehari, maka dosa-dosanya walaupun sebesar buih itu akan dihapus. Kata para ulama, ini adalah termasuk bagian dari dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil dengan istighfar, dengan amal solih, baca tasbih, itu akan dihapus. Akan tetapi kalau dosa besar itu tidak cukup dengan istighfar, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan taubat yang tulus, taubat yang sesungguhnya. Dosa besar itu juga cirinya adalah bahwa hukumannya itu sangat berat. Seperti yang ada di dalam ayat ini, hukumannya itu sangat berat. Coba kita lihat, hukumannya itu dikurung sampai meninggal dunia. Itu adalah sesuatu yang sangat berat. Atau kalau kemudian lanjutan dari ayat ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh mayoritas ulama adalah dengan diberikan hukuman jildun, didera 100 kali, diasingkan 1 tahun, atau kalau bagi yang sudah menikah adalah dengan rajam. Itu menunjukkan hukumannya berat. Di dalam surah Al-Furqan kita misalnya akan mendapatkan contoh dari dosa-dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Di dalam ayat ini kemudian diisyaratkan contoh dari dosa besar, yaitu pertama adalah yad'una ma'allahi ilahan akhar, menyekutukan Allah, menyeru Tuhan lain selain Allah, kemudian membunuh jiwa tanpa adanya alasan yang benar hak. Kemudian yang ketiga adalah yaznun, berzina. Maka di dalam ayat ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa mereka mendapatkan adab, masuk neraka, wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yatubullahu alaihim, kecuali bagi yang mau bertaubat. Jadi dosa besar itu harus dengan taubat. Ancamannya itu hukumannya besar. Di dalam ayat ini adalah dengan hukuman nanti masuk neraka, yakhlud fihi muhana, kekal dalam keadaan hina di neraka, kecuali bagi orang yang bertaubat. Jadi ayat ini kemudian mengisyaratkan bahwa perbuatan fahisyah, baik itu dengan makna zina ataupun dengan makna hubungan sesama jenis, lesbian ataupun homoseksual, adalah satu perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang harus dijauhi. Hukumannya berat, dan itu mengisyaratkan bahwa hal yang seperti itu adalah perbuatan yang memang harus benar-benar dijauhi.
Fa itaba wa aslaha fa'ridu anhuma, kecuali kalau mereka itu bertaubat dan memperbaiki diri, maka berpalinglah. Innallaha kana tawwabur rahima, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Bagaimana kemudian tentang persoalan taubat? Allah Subhanahu wa taala setelah itu menerangkan tentang taubatnya. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan jahat bijahalah, dengan kejahilan, thumma yatubuna min qaribin, kemudian segera bertaubat, faulaika yatubullahu 'alaihim, maka atas mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, dan bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan sayyi'at, kesalahan-kesalahan, hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai ketika salah seorang dari mereka dihampiri maut, mau meninggal dunia, qala inni tubtul ana, dia berkata, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan juga bukan orang-orang yang meninggal dunia sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima, bagi mereka kami siapkan azab yang pedih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang taubat. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, bahwa taubat itu adalah bagi orang yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, bijahalah, kejahilan. Kejahilan yang dimaksudkan di sini adalah kelemahan akal, bukan karena tidak tahu. Karena kalau tidak tahu itu sungguhnya dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Jadi kelemahan akal. Karena bisa jadi seorang itu sungguhnya mengetahui, akan tetapi lebih didorong oleh hawa nafsunya. Akalnya kemudian menjadi pendek. Orang kalau marah itu misalnya, itu kan memang akalnya menjadi tidak berfungsi dengan baik. Seorang yang melakukan perbuatan maksiat itu biasanya lebih mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan dengan akalnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, orang taubat itu adalah bagi orang yang melakukan perbuatan jahat bijahalah, karena kejahilan, karena kelemahan akal mereka. Tsumma yatubuna min qaribin, setelah itu mereka segera bertaubat. Maka bagi orang yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Maka bagi mereka kata Allah Subhanahu wa taala memang mereka bertaubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu membuka pintu yang seluas-luasnya bagi setiap hamba yang mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim. Asrafu di sini maksudnya adalah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Asrafu ala anfusihim. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu yaqbalu taubata jami'a. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari seorang hamba, yang penting dia itu mau
bertaubat. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Furqan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengisyaratkan illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yatubullahu alaihim, kecuali yang mau bertaubat dan melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Bahwa taubat itu sesungguhnya yang diisyaratkan di dalam ayat ini adalah dilakukan dengan segera, jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan ajal dari seseorang. Sehingga yang diisyaratkan di dalam ayat ini adalah summa yatubuna min qaribin, kemudian mereka segera bertaubat. Dan di dalam ayat yang berkaitan dengan orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang melakukan fahisya atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung ingat kepada Allah dan istighfar. Jadi diharapkan bahwa sesudah melakukan perbuatan fahisya ini, melakukan perbuatan yang tidak baik, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah ditunda-tunda. Karena tadi dilakukan atas dasar kejahilan, biasanya ketika nafsu sudah terlampiaskan, orang itu akan menyadari perbuatan yang tidak baik. Orang kalau sedang marah misalnya, itu biasanya keluar lontaran kata-kata yang tidak baik dari mulutnya. Barang-barang kadang banyak pecah. Setelah terlampiaskan, selesai, biasanya dia baru sadar bahwa yang dia lakukan tadi itu adalah sesuatu yang tidak baik. Maka yang diisyaratkan di dalam ayat ini adalah yatubuna min qaribin, segera bertaubat, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau tidak, maka mungkin saja akan termasuk ke dalam bagian dari lanjutan ayat ini. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Jangan sampai seperti yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-18 ini. Dan bukanlah taubat itu bagi orang yang melakukan perbuatan sayyi'at, yang ketika sudah mau meninggal dunia baru dia berkata, saya bertaubat sekarang. Yang seperti itu sudah terlambat. Makanya Rasulullah SAW itu juga mengatakan Rasulullah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama ajal belum sampai di tenggorokan, di kerongkongan. Kalau ajal sudah sampai di kerongkongan, maka sudah tertutup pintu taubat. Kita lihat misalnya salah satu contoh yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mau bertaubat pada saat sudah meninggal dunia, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu baru mau bertaubat ketika sudah tenggelam di laut. Kemudian dia berkata, amantu bima amana bihi banu Israel. Kalau begini saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Tapi sudah terlambat. Jadi artinya hendaknya taubat itu disegerakan. Jangan menunggu lama, apalagi sampai mau meninggal dunia. Ketika ajal sudah sampai kerongkongan, maka sudah terlambat, pintu taubat sudah tertutup. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan juga taubat itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Artinya kalau orang meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
perbuatan-perbuatannya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu hal yang diisyaratkan juga di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kemudian kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebab ketika seorang itu meninggal dunia dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih punya kemungkinan untuk diampuni dosa-dosanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pemurahan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemaha kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau seorang itu meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Bagi mereka kami siapkan azab yang pedih. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di dalam ayat-ayat ini sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa perbuatan fahisyah sebesar apapun sesungguhnya ada jalan keluarnya. Dan jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Makanya disebut dengan taubatan nasuhan. Apa maksud taubatan nasuhan? Nasuh itu artinya tulus, murni. Jadi taubatan nasuhan, taubat yang murni, taubat yang tulus adalah taubat yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seorang hamba yang kata para ulama syaratnya pertama adalah an-nadamah. Dia menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan. Jadi menyesali perbuatan yang dia lakukan. Setelah itu dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-azmu ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tidak baik yang dia lakukan. Jadi harus diawali dengan an-nadamah, menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan. Artinya kalau seseorang tidak menyesal terhadap perbuatan yang dia lakukan, maka tidak termasuk dalam kategori taubat. Karena taubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang sudah dia lakukan tadi. Jadi yang pertama adalah an-nadamah, kemudian al-istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-azmu ala adamil audah, menyesal, setelah itu istighfar dan taubat kepada Allah dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang dia lakukan. Hadirin jamaah rahmatullah, jadi dua pelajaran yang bisa kita ambil dari taubat ini, bahwasanya istighfar dan taubat itu adalah sesuatu yang harus disegerakan dilakukan, jangan ditunda-tunda. Sesudah melakukan perbuatan tidak baik, segeralah kita istighfar, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian seperti yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ada orang yang menunda sampai dia mau meninggal dunia baru ingin bertaubat. Sudah tertutup pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah itu masih menerima taubat seorang hamba kecuali sudah ajal di kerongkongan. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguhnya sudah membuka pintu seluas-luasnya. Jangan putus asa, kata Allah Subhanahu wa taala, taqnatu mir rahmatillah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Pintunya terbuka lebar-lebar bagi orang yang mau bertaubat. Walaupun dia asrafu ala anfusihim, itu sudah melampaui batas perbuatannya, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menerima taubatnya. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita membawa keimanan kita pada saat kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
karena Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa taubat itu tidak diberikan kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir. Artinya kalau kita masih membawa keimanan, mudah-mudahan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.